Ya, ketemu lagi. Sambil santai kita coba bahas lagi mengenai artikel ilmiah, dan kali ini kita akan coba telaah mengenai isi dari pendahuluan. Di dalam artikel itu biasanya bagian awal itu ada pendahuluan, dan pendahuluan itu isinya sebenarnya cukup kompleks ya. Jadi tidak hanya sekadar memberikan latar belakang dari judul yang dibuat, tapi ada beberapa hal lain yang mungkin nanti bisa diungkapkan. Di sini paling tidak saya akan mengungkapkan 5 hal yang ada di dalam pendahuluan. Yang pertama adalah isu penting yang diungkapkan ya, isu pentingnya. Jadi ketika kalian membuat artikel, artikel itu kan berasal dari hasil penelitian atau konseptual. Nah, misal dari hasil penelitian itu kan isu-isunya banyak, alasan-alasannya banyak, tapi Anda bisa memilih isu mana yang paling mendasar, isu mana yang paling penting, atau alasan apa yang paling mendasar, alasan apa yang paling penting, baik itu eh, alasan yang umum atau isu yang umum maupun isu yang khusus. Tapi dalam konsep artikel harusnya kita sudah bicara sesuatu yang khusus, jadi tidak hanya bicara sesuatu yang umum yang terlalu global, tapi sesuatu yang sudah spesifik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, eh, selain isu tadi juga harusnya ada penelitian terdahulu, penelitian yang memiliki konsep sama atau memiliki subjek yang sama atau memiliki kajian yang sama. Jadi penelitian terdahulu yang terkait dengan artikel yang dibuat. Tujuannya apa? Untuk menentukan posisi dari artikel itu, posisi dari penelitian yang Anda buat, posisi dari tulisan yang Anda buat, sehingga bisa dibedakan tuh antara yang Anda tulis dengan yang dulu pernah ditulis. Jadi ada perbedaan apa atau persamaan apa yang terdapat di dalam artikel yang dibuat. Jadi ketika ditanya ini jangan-jangan sudah diteliti, memang ada penelitian yang sama tapi ada perbedaannya, misal begitu. Jadi posisi penelitian itu ditentukan dari penelitian-penelitian terdahulu, dan itu diungkapkan atau ditulis di dalam pendahuluan. Kemudian adanya solusi yang ditawarkan atau pentingnya penelitian dilakukan. Jadi solusi atau pentingnya penelitian dilakukan itu bagian dari yang ada di dalam pendahuluan, dan saya rasa itu penting karena yang namanya penelitian pastinya akan memberikan satu jawaban atas pertanyaan apa, satu jawaban atas tujuan yang kemudian ditentukan di dalam artikel. Jadi jangan sampai kemudian kita terlalu jauh menyampaikan sesuatu, ternyata apa yang kemudian dibahas tidak fokus. Jadi solusinya apa atau solusi yang ditawarkan itu apa, itu di bagian pendahuluan. Kemudian tujuan penelitian atau tujuan artikel itu dibuat penting ya, entah itu berbentuk poin-poin maupun berbentuk narasi atau deskripsi. Saya rasa tujuan itu perlu diungkapkan supaya orang-orang yang membaca itu paham bahwa artikel itu memiliki arah kemana, tujuan yang dibahas itu apa, sehingga mudah dipahami. Kemudian yang terakhir adalah manfaat yang ada di dalam isi dari artikel itu. Jadi ada 5 poin. Yang pertama adalah isu penting, kemudian yang kedua adalah penelitian yang telah dilakukan sebagai pembanding, kemudian solusi yang ditawarkan, kemudian tujuan dan manfaat. Itu isi dari pendahuluan. Tapi yang perlu disadari bahwa ketika kita membuat pendahuluan, bahwa bagian isu itu menjadi hal yang utama, karena Anda akan memberikan alasan-alasan mengapa artikel itu dibuat atau penelitian itu dilakukan, dan itu penting supaya kita secara ilmiah kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang dilakukan itu bukan plagiasi, bukan meniru, tapi kita mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Itu mungkin kita terkait dengan pendahuluan. Kalau persoalan panjangnya saya rasa nanti bisa mengikuti sesuai dengan kaidah selingkungnya ya. Misal ada yang menentukan 1, 2, 3 atau 4 halaman, tentu saja itu disesuaikan dengan aturan yang diminta oleh lembaga atau jurnal yang memintanya. Itu saya rasa itu terkait dengan pendahuluan.